Selamat datang dan selamat bergabung di podcast Ruang Dengar ID bersama Mbah Marfaung. Apa kabar sobat hari ini? Semoga kabar baik selalu. Dan semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan untuk para sobat horor semua. Berikut ini adalah lanjutan cerita horor penjaga makam bagian ketiga yang berjudul Hantu Wanita Buta. Buat yang belum dengerin bagian pertama dan bagian keduanya, sobat horor bisa klik tulisan bagian ke-1 maupun bagian kedua di sudut kanan atas, atau pada link yang sudah Mbak sertakan di deskripsi video ini. Cerita yang ditulis akun X Tanya Demit ini bisa sobat baca langsung ceritanya yang linknya sudah Mbak sertakan juga di kolom deskripsi video ini. Dan jangan lupa di follow. Terima kasih untuk sobat horor semua yang sudah subscribe channelnya Mbah, yang sudah like video-videonya juga. Oleh karena itulah yang membuat Mbah makin semangat dalam mengembangkan channel ini. Dan buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya, buat bantu simbahnya supaya dapat segera bergabung di YouTube Creator Awards. Terus di like juga video-videonya simbah. Sekarang posisikan keberadaan sobat horor semua dengan aman dan nyaman, karena ceritanya akan segera Mbah mulai. Aku yang mendengar suara tersebut tentu saja merasakan ketakutan. Bagaimana tidak? Suaranya terdengar begitu sangat lirih. Meskipun akhirnya dia seperti sedang tertawa sambil memukul-mukul pintu mes yang ada di sebelah ruangan CCTV ini. Mungkin inilah yang dimaksud oleh Jajang ketika aku bertanya tentang bangunan mes yang tidak berjendela. Sepertinya makhluk ini seringkali muncul dan menakut-nakuti semua pekerja yang ada di dalamnya, sehingga Bapak memutuskan untuk menutup semua jendela yang ada di sana. Tuh. Wanita itu terus mengetuk-ngetuk pintu mes. Dia terus-menerus tertawa dengan suara tawanya yang kencang dan memekakan telinga. Aku jujur panik mendengar hal tersebut. Seketika aku berdiri dari depan layar CCTV, mencoba mencari tempat bersembunyi agar aku tidak diketahui olehnya. Aku takut akan suara yang menyeramkan tersebut. Apalagi aku yang tadi keluar dan melihat pemakaman yang menyeramkan ketika malam tiba, membuatku semakin ketakutan. Apalagi kini aku sendirian di ruangan CCTV ini. Tidak ada tempat bagiku untuk bersembunyi di ruangan ini. Aku hanya bisa duduk di sebuah kasur yang sudah disediakan. Tubuhku kini tertutup oleh selimut dengan tatapanku yang terus menatap ke arah pintu yang tertutup rapat di ujung sana. Tubuhku menggigil. Aku tidak pernah merasakan tubuhku seperti ini sebelumnya. Apalagi bulu kuduku kini berdiri semua, menandakan bahwa apa yang terjadi di luar sana bukanlah sesuatu yang bisa aku cerna dengan akal sehatku yang sekarang. Aku hanya bisa menunggu di tengah-tengah suara ketukan itu yang semakin lama semakin keras. Bahkan brak, terdengar seperti sebuah benda yang dilempar ke arah pintu mes. Sebuah benda yang mirip seperti tempat duduk yang seringkali dipakai oleh Jajang dan Ari ketika sedang mengobrol di depan mes. Suara itu benar-benar keras. Lampu yang menerangi ruangan CCTV itu pun sampai bergetar. Saking kerasnya suara dari lemparan benda tersebut. Aku semakin ketakutan. Aku hanya bisa duduk dengan kedua tanganku yang kini memegang kedua lututku di atas kasur itu. Suasana benar-benar menyeramkan. Meskipun itu hanya sebuah suara dari seorang wanita yang meminta tolong. Dia seperti marah sekarang karena apa yang dia katakan tidak ditanggapi oleh penghuni mes yang ada di dalamnya. Sepertinya Jajang, Wawan, dan Ari tahu akan hal ini, sehingga mungkin saja mereka kini sama seperti aku yang sedang ketakutan di ruangan masing-masing akibat suara dari wanita itu. Tolong, bukakan gerbangnya. Tolong. Suara minta tolong dari seorang wanita itu akhirnya berhenti setelah 10 menit mengetuk-ngetuk pintu mes. Suasana di ruang CCTV dan area sekitarnya kembali hening. Suara wanita itu sekarang tidak lagi terdengar. Yang ada hanyalah sebuah keheningan malam
yang menyelimuti dengan hawa dinginnya yang menusuk di sekitar pemakaman. Jujur, aku tidak bisa beranjak dari kasur pada saat itu. Tubuhku masih bergetar hebat. Mungkin ini adalah pengalaman pertama aku bekerja di pemakaman ini. Dengan sesuatu yang seperti ini, yang mungkin saja aku akan temui di setiap malamnya. Tubuhku menggigil, bahkan aku menggertakkan gigiku. Saking dinginnya, aku ingin memastikan bahwa wanita itu benar-benar menghilang. Aku tahu semua makhluk yang bukan manusia, seperti hantu, dedemit, pocong, kuntilanak, dan makhluk sejenisnya. Mereka bisa menembus tembok, dan mereka mungkin bisa saja muncul di ruangan ini apabila mereka tahu bahwa aku ada di ruangan CCTV ini. Butuh waktu sekitar 10 menit hingga aku bisa memastikan bahwa semuanya aman. Aku menoleh sedikit ke arah jam dinding yang ada di ruangan itu, dan tidak terasa bahwa waktu kini sudah berada di jam setengah 12 malam. Aku akhirnya turun secara perlahan dari atas kasur. Aku menurunkan kakiku secara perlahan agar aku tidak terlalu banyak mengeluarkan suara. Kaki kanan aku turunkan, lalu dilanjutkan dengan kaki sebelah kiri. Dengan kedua mataku yang terus-menerus memandangi pintu ruangan CCTV yang terkunci pada saat itu. Suara decit kayu pun terdengar pelan. Aku yang pada saat itu ingin mengangkat tubuhku agar aku bisa berdiri, tiba-tiba terdiam dengan sedikit panik. Suara yang hening seperti ini bisa membuat suara sekecil apapun menjadi terdengar, bahkan hingga keluar, sehingga aku langsung memastikan bahwa tidak menjadi sesuatu hal yang membuat aku bisa ketakutan seperti tadi. Aku seketika berjalan pelan mendekati pintu yang tertutup rapat di ujung sana. Hawa yang aku rasakan di ruangan CCTV ini mendadak begitu dingin. Mungkin karena ini adalah malam pertamaku yang tidak terbiasa terjaga di tengah para mayat yang sedang berbaring di sekelilingku pada saat itu. Aku melangkahkan kaki secara hati-hati. Ruangan 2x3 meter itu terasa sangat besar sekarang. Bahkan langkah kakiku yang pelan itu seperti tidak bisa membuat aku sampai ke arah pintu yang ada di ujung ruangan. Rasa penasaran kini muncul. Bahkan rasa penasaran itu seketika menutup semua rasa takut yang aku rasakan ketika wanita itu datang dan mengetuk-ngetuk pintu mes dengan suaranya yang menakutkan. Aku yang baru sampai di dekat pintu seketika langsung menempelkan salah satu telingaku, mencoba mendengarkan kembali apa yang ada di luar sana. Aku benar-benar memastikan bahwa wanita itu pergi dari sana, sehingga aku bisa kembali berjaga hingga pagi tiba, tanpa ada rasa ketakutan yang menemaniku sepanjang malam. Suara yang aku dengar kini terasa hening. Aku tidak bisa mendengar apapun selain suara jangkrik dan kodok yang kini menemani malam. Rasanya aku seperti belum cukup bukti untuk memastikan bahwa wanita itu sudah menghilang. Aku kembali berdiri dan berjalan lagi ke arah layar CCTV yang masih menyala di sana. Kali ini aku mempercepat langkahku dan aku duduk di dekat layar tersebut dengan seksama. Aku yang sedikit takut melihat coretan tulisan Bapak yang menggambarkan tentang wanita itu membuatku menutup buku yang tersimpan di atas meja CCTV itu. Aku mencoba menyimpannya di sebuah tombol CCTV dan fokus menatap layar CCTV agar aku memastikan bahwa wanita itu tidak lagi ada. Rasa takutku kembali muncul ketika layar yang sedang aku lihat adalah pemakaman di Blok D. Pemakaman yang menjadi awal pertemuanku dengan wanita itu ketika sore tadi. Apakah wanita itu adalah hantu dari wanita yang dikubur di sana? Gumamku. Aku penasaran. Rasa takut dan penasaran kini berkecamuk dalam diriku. Pemakaman di Blok D yang sedikit membuat suasana malam semakin menyeramkan. Apalagi di sebelahnya merupakan rumput ilalang dan juga rumput-rumput liar yang belum dibersihkan, membuat suasananya semakin menyeramkan. Aku awalnya ingin melihat kembali makam itu. Makam dengan sebuah ukiran bunga yang ada di atasnya. Tempat aku bertemu dengannya tadi sore sebelum akhirnya dia menjadi seperti ini ketika malam. Namun, CCTV tampaknya tidak bisa merekam itu dari dekat. Aku beberapa kali memencet tombol agar aku bisa merekam CCTV-nya. Namun tetap saja, makam itu tidak terlihat. Aku kembali menekan tombol untuk mengganti layar. Dan tentu saja, ketika layar itu memperlihatkan kamar mayat, aku langsung memindahkannya.
karena aku takut dengan dua mayat yang masih tergeletak di ruangan mayat itu. Aku melihat kondisi pemakaman ketika malam di layar tersebut. Aku penasaran kemana wanita itu pergi. Apakah menghilang sepenuhnya ataukah kembali ke arah pintu gerbang? Aku kini tidak bisa melihatnya. Bahkan di depan gerbang sekalipun, kondisi depan gerbang kini hening, seperti tidak ada kehidupan sama sekali. Sepertinya hantu itu sudah menghilang. Dasar si Jajang, gak ngasih tahu kalau ada aturan gak boleh negur seseorang di Blok D, yang ternyata itu adalah hantu. Aku menghela napas dengan sedikit menggerutu. Perasaan takut yang aku rasakan kini secara perlahan-lahan menghilang ketika aku memastikan bahwa hantu itu benar-benar menghilang. Aku yang sedikit lega, tiba-tiba langsung teringat tentang buku catatan Bapak. Seketika, aku yang melihatnya di atas meja langsung menariknya kembali dan membukanya secara perlahan. Aku tahu ini adalah tulisan Bapak. Coretan-coretan ini pun sepertinya Bapak yang menulis. Aku kembali membuka halaman-halaman tersebut, mencari tahu tentang wanita itu dari tulisan Bapak yang mungkin saja ada informasi di dalamnya. Aku belum sempat membaca halaman lain, sehingga aku hanya bisa membukanya langsung ke halaman yang tadi belum sempat aku baca semua. Tak lama, akhirnya aku menemukannya. Sebuah gambar wanita yang sama persis dengan apa yang aku lihat di layar CCTV. Seorang wanita yang tanpa murung, dengan rambut panjangnya yang terurai, dengan tulisan Bapak yang memperingatkan bahwa dia harus dihiraukan ketika kita melihatnya. Aku semakin penasaran akan hal itu. Seketika, aku kembali membuka halaman, dan di balik itu, aku kembali melihat sebuah gambar. Namun, gambarnya kini nampak berbeda. Coretan-coretan dari pulpen yang Bapak gambar di buku tulis itu kini semakin berantakan. Rambut panjang yang lurus aku lihat di halaman sebelumnya kini berubah menjadi berantakan. Bahkan, tepat ketika aku melihat wajahnya, tiba-tiba aku mendengar sebuah suara speaker layar CCTV yang rusak. Hal itu tentu saja membuat fokusku terpecah. Suaranya melengking, seperti ada masalah di kamera CCTV yang ada di gerbang. Suara itu benar-benar memekakkan telinga. Aku bahkan langsung mengalihkan pandanganku ke arah layar sambil menutup kedua telingaku pada saat itu. Ini bukan suara hantu, tapi suara speaker yang rusak membuat aku seketika harus memindahkan layar di CCTV itu agar suara itu menghilang. Namun, tepat ketika layar CCTV itu berpindah layar, tiba-tiba layar itu menjadi gelap. Entah mengapa, aku tidak bisa lagi melihat apa yang terjadi di luar sana. Layar CCTV yang seharusnya berpindah ke area luar Dimes dan ruangan CCTV ini mendadak gelap dan tidak terlihat. Tentu saja, hal itu membuat aku kebingungan. Karena ketika tadi aku mengecek layar CCTV sebelum wanita itu muncul, layarnya masih normal dan aku masih bisa melihat kondisi di luar pada malam itu. Apakah kamera CCTV-nya kebanting sesuatu ketika wanita itu muncul? Gumamku. Aku seketika mengangkat tanganku dan mengusap wajahku pada saat itu. Namun, baru saja beberapa detik aku menggumam seperti itu, tiba-tiba, Tolong. Aku mendengar suara itu lagi. Suara wanita itu yang kembali terdengar setelah sebelumnya mengetuk-ketuk pintu mes dari luar. Tentu saja, hal itu kini membuat aku kembali panik. Layar CCTV yang gelap membuat aku ketakutan karena aku takut bahwa wanita itu kini ada di ruangan ini. Seketika itu juga, aku langsung berbalik badan dan memalingkan wajahku ke arah belakang ruangan CCTV. Yang sebesar kamar kos membuat aku bisa melihat semua. Apalagi sinar lampu yang terang membuatku memastikan bahwa wanita itu tidak ada di ruangan ini. Tolong bukakan pintu gerbang. Aku sudah tidak kuat. Suara itu kembali terdengar. Bahkan kali ini terdengar lebih keras. Aku tidak bisa memastikan di mana wanita itu berada karena kini layar CCTV itu tiba-tiba, astaga. Aku tidak bisa bergerak. Tubuhku mendadak beku dan tidak bisa digerakkan. Jantungku yang awalnya tenang kini berdetak dengan kencang. Bahkan napasku kini terasa berat atas apa yang terjadi. Bagaimana tidak? Rupanya layar CCTV itu bukan rusak, melainkan ada sesuatu yang menutupi di CCTV itu sehingga tidak terlihat di layar.
Sesuatu yang menakutkan yang kini mulai mundur secara perlahan dan memperlihatkan wajahnya dari dekat layar CCTV tersebut. Tentu saja, hal itu membuatku syok. Layar CCTV yang ada di depanku kini memperlihatkan sebuah wajah yang menyeramkan. Wajah dari seorang wanita yang meminta tolong dari luar, dengan rambut panjangnya yang terurai, dengan darah yang keluar dari kedua matanya. Matanya seperti berdarah, seperti tertusuk oleh benda tajam, yang mengakibatkan kedua matanya seperti itu. Hal itu tentu saja membuat aku ngeri. Apalagi layar sebesar itu memperlihatkan wajahnya yang menyeramkan, yang kini menyeringai di depan CCTV yang letaknya tepat di depan ruangan ini. Apalagi ketika sadar bahwa aku kini sedang menatap wajahnya dari layar CCTV, tiba-tiba mulutnya terbuka secara perlahan dengan darah yang mengucur pelan dari mulutnya pada saat itu. Pantas saja aku ketuk-ketuk di ruangan sebelah, tidak ada yang menjawab. Ternyata orangnya di ruangan ini. Wanita itu tertawa. Dia seperti tertawa tepat di depan CCTV yang berada di luar. Tentu saja membuat aku yang sedang sendirian di dalam ruangan itu tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi ketika wanita itu tertawa dengan tawanya yang menyeramkan. Tiba-tiba, duk, duk, duk. Buka pintunya. Aku yang sedang duduk di depan layar CCTV seketika kaget. Bahkan saking kagetnya aku langsung terjatuh dari kursi. Tubuhku ambruk. Rasa takut yang mendalam atas apa yang terjadi membuat aku tak sadarkan diri pada malam itu. Aku benar-benar terjatuh dan pingsan begitu saja di sana. Apalagi buku coretan bapak yang belum sempat aku baca seketika langsung terlempar ketika aku terjatuh. Dan entah bagaimana ceritanya, buku itu langsung menutup wajahku yang kini tak sadarkan diri di sana. Buku yang terbuka itu memperlihatkan sedikit gambar bapak yang belum aku lihat sepenuhnya sebelum aku tak sadarkan diri. Sebuah gambar dari wanita yang menyeringai dengan kedua matanya yang berdarah seperti apa yang tadi aku lihat. Lalu di sebelahnya ada sebuah coretan kecil yang dituliskan bahwa wanita itu adalah hantu wanita buta yang sering kali muncul dan meminta tolong agar jasadnya dipindahkan dari makam ini karena sesuatu yang gelap yang membuat kematiannya tidak tenang di tempat ini. Aku yang tak sadarkan diri secara tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang jatuh ke arahku. Sesuatu seperti tanah yang secara perlahan-lahan menutupi tubuhku. Seperti ada seseorang yang melemparkan tanah-tanah itu dari atas. Namun siapa dia? Karena aku pada saat ini sedang berada di ruangan CCTV yang tidak mungkin ada tanah di ruangan ini. Tanah yang dilemparkan kepada tubuhku semakin lama semakin banyak. Aku yang pada saat itu masih terpejam, seperti tidak ingin membuka mataku atas apa yang aku rasakan setelah melihat hantu wanita itu. Aku hanya bisa pasrah, mencoba menahan diri untuk tidak membuka mata, agar orang yang melemparkan tanah itu bisa segera pergi ketika melihat aku tidak bereaksi atas apa yang dia lakukan. Namun, bukannya berhenti, tanah yang dilemparkan padaku dari atas semakin lama semakin banyak. Bahkan, kakiku kini sebagian sudah tertimbun oleh tanah yang dilemparkan dari atas. Ada apa ini? Apakah aku akan dikubur? Gumamku dengan mata yang terpejam. Aku masih belum bisa membuka mata. Rasa takutku masih aku rasakan ketika aku merasakan hal tersebut. Hingga tepat ketika tanah-tanah itu dilemparkan tepat ke arah wajahku. Seketika tanah-tanah itu masuk ke arah hidung, membuatku susah sekali untuk bernapas. Aku mencoba sekuat tenaga dengan mata yang terpejam, namun rasanya sulit dengan kondisi terlentang seperti ini. Akhirnya, secara perlahan-lahan aku membuka mata. Aku takut bahwa yang melemparkan tanah-tanah itu adalah hantu. Hantu wanita buta yang kini ada di ruangan CCTV bersamaku pada saat itu. Namun, tepat ketika kedua mataku terbuka, astaga! Terlihat sebuah tangan melayang dari atas sana. Dia menggenggam tanah dari atas dan melemparkannya kepadaku. Benar-benar sesuatu yang di luar dugaan. Ruangan CCTV yang seharusnya aku lihat kini berubah menjadi langit dengan bintang dan bulan yang aku lihat dari salah satu lubang pemakaman yang menjadi tempatku terbaring pada saat ini. Kenapa aku ada di dalam makam yang tadi digali Ari? Sontak aku panik. Tubuhku yang terlentang seketika terangkat sehingga aku duduk di dalam sana. Sebuah lubang 2 kali 1 meter, di mana
Di sana adalah ruangan terakhir bagi para manusia yang hidup dan menjadi sebuah jembatan bagi mereka yang pergi ke alam lain setelah dirinya meninggal. Sebuah makam milik dari dua mayat yang masih tersimpan di kamar mayat. Dan entah mengapa, aku tiba-tiba terbangun di salah satu makam yang masih kosong. Seketika aku panik, aku berusaha untuk keluar dari makam ini. Apalagi ketika aku melihat ke atas, aku melihat tangan itu yang masih melemparkan tanah ke arahku. Sebuah tangan yang pucat layaknya mayat, namun terputus sehingga aku bisa melihat urat-uratnya dan tulang yang menonjol keluar di tengah-tengah bulan purnama yang terang di atasku. Namun, tangan itu seketika berhenti tepat ketika melihat aku bangun. Dia seperti menghindar dariku dan terbang melewatiku yang masih duduk di dalam sana. Di tengah-tengah rasa ketakutanku, aku tidak bisa memalingkan pandanganku ketika aku melihat tangan itu. Namun, tepat ketika aku mengikutinya ke arah kiri, tiba-tiba tanganku secara tidak sengaja menyentuh sesuatu. Sepertinya ada orang lain yang terbaring bersamaku pada saat itu. Aku secara perlahan menoleh ke arah kiri. Dan betapa terkejutnya aku ketika aku melihat sebuah mayat yang terbujur kaku di sana. Posisinya dimiringkan ke kiri, layaknya mayat yang akan dimakamkan. Jujur, tubuhku mendadak kaku ketika aku melihat hal tersebut. Rupanya aku tersadarkan di lubang ini bersamaan dengan mayat yang siap dikubur dengan posisi yang belum tertutup oleh papan-papan yang seharusnya menutupi jasadnya. Tubuhku kembali merinding. Aku seperti tidak bergerak ketika aku melihat hal tersebut. Apalagi baru kali ini aku melihat mayat yang terbungkus dengan kain kafan itu dari dekat. Mungkin dia adalah penghuni dari makam ini. Salah satu dari mayat yang ada di ruangan mayat yang aku lihat di CCTV. Aku hanya bisa terdiam. Mulutku bergetar dan tidak bisa bersuara. Aku tidak bisa berteriak ketika aku berada di dalam sana. Aku hanya bisa memandangnya dengan perasaan takut yang mendalam. Apalagi tepat ketika aku menatapnya selama beberapa menit. Tiba-tiba, mayat yang terbujur kaku itu tiba-tiba bergerak. Tubuhnya yang kaku seperti dipaksakan untuk bergerak, sehingga aku bisa dengan jelas mendengar suara tulang yang saling beradu di sana. Mayat yang awalnya miring ke kiri tiba-tiba berbalik ke arahku secara perlahan. Seperti ada sesuatu yang menggerakkannya, sehingga dia memaksakan tubuhnya kepadaku. Sebuah pemandangan yang benar-benar menyeramkan. Apalagi jarak antara aku dan dia sangat-sangat dekat. Kami berdua berada di dalam lubang 1 kali 2 meter yang saling berdempetan satu sama lain. Aku benar-benar panik. Aku berusaha mengangkat salah satu tanganku yang menyentuh kain kapan itu di dalam makam yang sempit tersebut. Tubuhku bergetar hebat. Bahkan keringat dingin pun muncul dari seluruh tubuh. Mayat itu menggeliat-geliat tepat di depanku. Sepertinya aku adalah tamu yang tidak diundang di sini. Karena ini adalah makamnya. Sebuah makam yang dipersiapkan untuknya sebagai rumah terakhir baginya. Namun dia merasa tidak rela ada orang lain dan terbaring di makam yang sama dengannya. Sehingga dia bergerak dan mencoba untuk mengusirku karena aku menempati makam yang tidak seharusnya. Raut wajahku kini benar-benar pucat. Aku seperti ingin menangis di tempat itu, tapi aku tidak bisa melakukannya. Mayat itu terus-menerus memiringkan tubuhnya, sehingga akhirnya tubuh yang awalnya miring ke arah kiri kini miring tepat ke arahku. Lalu tak lama kemudian, mulutnya yang masih tertutup oleh kain kapan dengan tali pocongnya yang masih terikat tiba-tiba terbuka. Dia seperti ingin mengatakan sesuatu dengan tubuhnya yang tertutup oleh kain kapan itu. Aku bisa dengan jelas melihat bagaimana mulutnya bergerak dari dalam kain kapan tersebut. Mulutnya terbuka lebar. Dia seperti berusaha keluar dari kain kapan yang menutupi dirinya. Namun nampaknya tidak bisa dia lakukan karena tubuhnya terikat oleh tali pocong yang mengikatnya. Tolong. Mayat itu seperti berusaha mencoba berbicara kepadaku. Bahkan tubuhnya yang menggeliat semakin lama semakin kuat. Dia seperti mengusirku agar aku pergi dari sini. Tubuhku yang masih kaku, aku coba gerakan sebisa mungkin. Di dalam hatiku aku menggumam, kenapa aku mendapatkan pengalaman seperti ini di malam pertamaku bekerja di pemakaman ini. Ayolah, bergelaklah. Aku takut dengan mayat itu. Aku takut.
takut. Aku terus bergumam hingga akhirnya tepat ketika mayat yang dibungkus kain kapan itu mendekatiku, aku tiba-tiba berteriak bersamaan dengan tubuhku yang kembali bisa digerakkan. Aku benar-benar ketakutan akan hal tersebut, sehingga aku langsung berdiri dan naik ke atas dengan tubuhku yang kini kotor akibat tanah makam yang mengotori tubuhku pada saat itu. Aku langsung berlari. Aku benar-benar ketakutan atas apa yang aku lihat. Semuanya seperti tidak masuk akal bagiku. Hantu wanita buta, tangan yang melayang, tubuhku yang tiba-tiba berpindah tempat, juga mayat yang tiba-tiba muncul di sebelahku. Semuanya benar-benar tidak bisa aku cerna oleh akal sehatku sekarang. Aku takut, benar-benar ketakutan. Aku berlari tunggang langgang meninggalkan Blok C, tepat di mana dua makam kosong itu berada. Aku harus kembali ke ruangan CCTV atau ke mes untuk bersembunyi. Aku tidak bisa apabila aku harus bertemu dengan mereka seperti ini setiap malam. Pemakaman Bukit Indah yang seharusnya indah untuk dilihat kini mendadak menyeramkan ketika malam. Pemakaman tersebut terlihat sangat gelap, apalagi aku pada saat ini tidak bisa memakai senter karena senter dan peralatanku ada di dalam ruangan CCTV. Bluk! Di tengah-tengah ketakutanku, kakiku tersandung salah satu batu nisan yang ada di sana. Aku bahkan sampai terjatuh dan terguling di jalan akibat hal tersebut. Aku merenyit kesakitan. Kakiku sepertinya luka dan berdarah akibat menyentuh jalan. Aku hanya bisa menahan rasa sakit ini dan berusaha bangkit kembali setelah aku terjatuh. Meskipun tepat ketika aku bangun, aku kembali melihat sesuatu yang menakutkan yang menjadi awal dari ketakutanku pada malam ini. Sesosok hantu wanita yang buta yang kini memperlihatkan wajahnya dengan jelas di dekatku ketika aku berusaha bangun. Dia jongkok dengan bajunya yang putih dan rambutnya yang terurai panjang hingga menyentuh tanah. Dia menatapku dari dekat dengan kedua matanya yang menghilang dan hanya ada sebuah titik hitam di kedua matanya. Namun, di antara titik hitam itu keluar sebuah darah segar berwarna merah kehitam-hitaman yang mengucur dari kedua matanya. Tentu saja, hal itu membuat aku secara tidak langsung melihatnya dari dekat, bukan dari layar CCTV yang tadi aku lihat. Dia hanya menatapku, lalu kemudian dia memiringkan kepalanya. Terlihat rambut panjangnya kini terurai dan menutup sebagian wajahnya yang menyeramkan itu. Kemudian, secara perlahan, dia mengangkat tangannya. Ia seperti ingin memegangku pada saat itu. Hal itu tentu saja membuat aku mundur. Aku mencoba menggerakkan badanku agar aku bisa menjauhi wanita itu. Lalu, tak lama, aku berbalik dan berdiri meninggalkan wanita itu di sana. Rupanya, aku secara tidak sadar masuk ke Blok D, tempat di mana wanita itu berada. Rasa takutku yang begitu dalam membuat aku tidak bisa menentukan arah ketika aku berlari. Kenapa di pemakaman ini begitu menyeramkan? Gumamku. Apakah semua pemakaman ini seperti ini? Aku hanya bisa menggelengkan kepalaku sambil berlari ke arah mes dan ruangan CCTV yang ada di tengah-tengah pemakaman. Suasana pemakaman yang gelap membuat aku hanya bisa berlari dengan patokan sebuah titik kecil di ujung sana, yang merupakan lampu penerang dari ruangan CCTV dan juga mes yang aku tuju. Aku segera ingin sampai ke ruangan CCTV dan menguncinya dari dalam. Aku sudah tidak peduli lagi dengan apa yang ada di luar sana. Lebih baik aku tidur dan kembali terbangun di pagi hari daripada aku harus ketakutan seperti ini. Pemakaman di malam hari secara perlahan berubah, seperti banyak sekali mata merah yang menyala dan mengawasiku sekarang dari dalam kegelapan. Bahkan di salah satu titik cahaya di Blok B, tepatnya di salah satu makam yang terang oleh lampu solar panel yang ada di atasnya, aku bisa dengan jelas melihat ada seseorang yang berdiri begitu saja di bawah lampu yang sedang meneranginya. Dia hanya terdiam dan tidak melakukan apa-apa. Ia hanya menatapku dari kejauhan yang sedang berlari ke arah ruang CCTV dan mes sendirian di tengah malam. Aku baru merasakan pengalaman ini, pengalaman yang mengerikan, dan mungkin saja hal ini yang diucapkan oleh bapak kepada ibu ketika dia pulang ke rumah. Perasaan dirinya yang ketakutan juga dibayangi oleh mereka yang tinggal di tempat ini, membuat dirinya selalu mengeluh ketika di awal-awal bekerja di tempat ini. Tinggal beberapa langkah lagi aku sampai di ruangan CCTV. Aku semakin mempercepat langkah kakiku sekarang,
Napasku yang terengah-engah tidak aku pedulikan. Aku ingin segera sampai di sana karena aku ketakutan. Namun, aku sadar akan sesuatu. Tepatnya ketika aku membuka ruangan CCTV itu, ruangan itu rupanya terkunci dari dalam. Seperti yang dikatakan oleh Jajang, ketika ruangan itu dikunci dari dalam, tidak ada siapapun yang bisa membukakannya dari luar. Dan hal itu kini terjadi kepadaku. Aku lemas sekarang. Aku tidak bisa menyembunyikan diriku di tengah-tengah pemakaman yang menyeramkan ini. Hanya ini satu-satunya tempat bagiku untuk bersembunyi. Aku tidak bisa mencari tempat lain kecuali... Aku seketika berbalik dan melihat Mes yang tertutup rapat di dekatku. Dengan kondisi panik, aku langsung berlari ke arah Mes dan mengetuk pintunya. Hanya ini yang bisa aku lakukan sekarang. Aku harus bisa segera masuk ke dalam sana. Karena kalau tidak, aku harus siap semalaman suntuk di luar hingga pagi tiba. Di tengah para mayat, juga para hantu yang muncul di hadapanku sepanjang malam. Buka! Buka pintunya! Ari! Jajang! Wawan! Tolong! Buka pintunya! Aku ingin masuk! Aku dikejar-kejar oleh hantu wanita! Tolong! Tolong buka pintunya! Aku mengetuk pintu tersebut. Namun, sepertinya tidak ada jawaban dari dalam. Entah, memang mereka tidur atau sengaja tidak menghiraukan aku yang sedang mengetuk pintu pada saat itu. Aku yang panik tiba-tiba langsung memukul pintu itu, menendangnya beberapa kali, bahkan melemparkan kursi kecil di depan Mes agar mereka bisa membukanya. Aku berteriak-teriak, mencoba untuk membangunkan mereka agar mereka bisa membiarkan aku masuk. Aku sudah pasrah. Aku sudah tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku ingin menyerah dan ingin pulang. Tapi apabila aku meninggalkan tempat ini, aku sudah mencoreng kepercayaan ibu sebagai pengganti bapak di tempat ini. Aku beberapa kali menoleh ke arah kiri dan kanan. Pemakaman yang gelap itu semakin lama semakin menyeramkan. Bahkan, Tolong, tolong, tolong keluarkan aku dari... tuh. Aku semakin panik. Aku memukul-mukul pintu itu semakin keras. Suara dari wanita itu kini terdengar lagi. Suara dari hantu wanita buta yang mengikutiku dari tadi. Aku terus-menerus memukul-mukul pintu Mes karena aku tidak bisa kembali ke ruangan CCTV. Hingga tepat ketika aku memukul yang keempat kalinya, tiba-tiba aku mendengar suara seseorang yang membukakan pintu untukku. Lalu tak lama kemudian, sebuah tangan tiba-tiba muncul dan meraihku untuk masuk ke dalam sana sebelum akhirnya, blak, pintu itu tertutup rapat kembali dari seseorang yang menarikku, lalu menguncinya kembali dari dalam. Napasku terengah-engah. Aku hanya bisa duduk di dalam sambil menyandarkan tubuhku ke dinding. Ada sebuah perasaan lega ketika aku masuk ke dalam Mes ini. Rasa takutku yang memuncak kini mulai mereda secara perlahan-lahan. Dan terlihat ada beberapa orang yang berdiri menatapku pada saat itu. Ari, Jajang, bahkan Wawan kini terlihat sedang berdiri dan menatapku yang sedang ketakutan di dekat pintu Mes. Apakah kamu tidak ngasih tahu si Ijal kalau wanita di blok D gak boleh diganggu? Wawan yang berdiri di dekat pintu kamarnya terlihat sangat marah kepada Jajang pada saat itu. Jajang pun yang mungkin mengetahui tentang kejadian ini hanya bisa meminta maaf kepada dirinya. Dia mengangkat tangannya ke arah Wawan dan memberikan gestur seperti minta maaf kepadanya pada saat itu. Sedangkan Ari, dia berlari ke arah dapur, membawa satu gelas air hangat dan memberikannya kepadaku untuk aku minum. Sudah, Jajang mungkin lupa, Wan. Jadi si Ijal kena teror wanita blok D. Apalagi dia mungkin tidak terbiasa, tidak seperti aku yang dulu bekas penggali makam di TPU kampung, kata Ari yang mencoba menenangkan mereka berdua. Besok kita kasih tahu lagi peraturan-peraturan tak tertulis di pemakaman ini. Juga apa yang harus kita lakukan sebagai pekerja. Seperti halnya kalian berdua yang mendapatkan hal yang sama ketika kalian berdua masuk dan diberitahu oleh Pak Asep dulu. Ari yang mencoba menenangkan Jajang dan Wawan akhirnya menoleh kepadaku. Sudah, anggap saja ini adalah ujian pertamamu, Jal. Memang jaga makam itu ya seperti ini.
pasti ketemu hal-hal yang seperti ini. Aku juga dulu ketika masuk dan diberitahu oleh Wawan dan Jajang tentang hal ini, tentang wanita Blok D yang sering kali muncul dengan wajahnya yang cantik. Namun karena aku diberitahu lebih awal, aku tidak bisa mengusik dirinya ketika dia menampakkan dirinya di makamnya sendiri ketika sore. Aku yang pada saat itu ketakutan secara tidak sadar berkata sambil menggerutu, "Cantik gimana, matanya buta gitu sambil mengeluarkan darah kok." Hal itu tiba-tiba membuat mereka semua terdiam. Bahkan Jajang dan Wawan pun saling bertatapan satu sama lain. "Ah, masa Jal? Aku yang membantu si Pak Asep yang memakamin itu mayat setahun ke belakang. Ketika muncul lagi di Blok D, rasa belum pernah lihat lagi wajahnya seperti yang diomongin olehmu Jal," jawab Wawan yang merasa heran atas apa yang aku lihat. "Perasaan hantu yang ada di sini itu formal semua, tidak ada yang menakutkan seperti itu." Jawaban dari Wawan ini membuat aku terdiam. Tubuhku yang masih bergetar hebat karena rasa takutku yang masih belum hilang hanya bisa membuat aku kembali berpikir atas apa yang terjadi. Apakah mereka tidak tahu tentang hantu wanita buta ini? Gumamku. Aku menatap mereka semua yang masih terheran-heran atas apa yang aku ucapkan, dan aku sempat berpikir kembali dengan catatan bapak yang aku tinggalkan di ruangan CCTV, di mana di sana ada 2 gambar yang bapak gambar di 2 halaman kertas di buku itu. Sosok wanita dengan wujud yang berbeda yang bapak gambar di 2 halaman, dan mungkin saja itu adalah wujud yang sama, dan dia akan berubah dengan menyeramkan ketika dia disapa oleh manusia. Mereka mungkin saja tidak tahu akan hal ini, karena mereka sudah diberitahu lebih awal, sehingga mereka tidak pernah mengalami apa yang terjadi kepadaku. Namun, Bapak tidak memberitahu kejadian yang sebenarnya kepada mereka, dan membiarkan mereka hanya mengetahui sebagian dari apa yang dia ketahui. Aku yang tertunduk sambil melamun tentang hal itu tiba-tiba dikejutkan oleh Ari yang jongkok dan menepuk pundakku dengan sangat keras. "Hei, jangan melamun," katanya. Aku yang tersadarkan tiba-tiba langsung mengangkat kepalaku pada saat itu. "Sudah, daripada kamu melamun, kamu sekarang tidur. Karena besok ada jadwal bersih-bersih di Blok A. Para orang-orang kaya itu suka komplain kalau makam keluarganya kotor, sehingga harus selalu dibersihkan secara rutin," kata Ari sambil sedikit tersenyum. Jajang yang mendengar hal itu hanya mengangguk, sedangkan Wawan dia langsung kembali ke kamarnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku hanya mengangguk dan berdiri dengan rasa takutku yang masih belum hilang sepenuhnya. "Sudah, jangan dipikirkan. Besok-besok kalau ketemu lagi dengan wanita itu, ya hiraukan saja ya. Karena selain wanita itu, ada hal-hal lain yang harus kamu ketahui besok, dan itu harus kamu patuhi agar kamu tidak mengalami hal yang mengerikan ini lagi." Akhirnya Jajang dan Ari kembali masuk ke kamarnya masing-masing, dan aku juga kini berada di dalam kamar, tepatnya kamar bekas bapak yang kini aku tempati pada saat itu. Kamar itu begitu hening. Kamar tanpa jendela membuat semua suara dari luar tidak terdengar, sehingga aku bisa dengan jelas mendengar detik jarum jam yang bergerak di sudut kamar. Sudah jam 2 pagi rupanya. Aku mengalami hal yang mengerikan semalaman ini, hingga tak sadar bahwa sekarang sudah mau masuk subuh. Aku langsung melemparkan tubuhku ke arah kasur yang ada di ujung kamar, mencoba menenangkan pikiranku atas apa yang terjadi di malam ini. Rasa capek, lemas, takut, khawatir, sehingga semuanya masih berkecamuk di dalam diriku. Seumur hidupku baru kali ini aku merasakan hal yang menakutkan seperti ini. Tubuhku yang sudah lelah secara tidak langsung membuat aku terpejam di kasur yang empuk dan hangat itu. Mungkin tidur adalah satu-satunya cara agar aku bisa melupakan semua yang terjadi pada malam ini. Dan besok, aku akan menghindari hal-hal seperti itu lagi. Karena aku tidak mau mengalami teror yang mengerikan seperti itu lagi ketika aku sedang bekerja di tempat ini. Gelap semuanya. Mendadak gelap,
Secara tiba-tiba, aku berada di sebuah ruangan yang gelap, di mana di sana sangatlah sempit. Di mana aku? Gumamku. Aku tidak tahu ada di mana sekarang. Apakah ini mimpi ataukah aku berpindah tempat lagi seperti tadi? Yang pasti, ketika aku sadar bahwa aku berada di tempat yang berbeda, aku melihat sesuatu dari ujung ruangan gelap itu. Sebuah cahaya muncul dari atas dan menerangi mereka. 2 orang manusia yang sedang berdiri dan duduk dengan posisi tubuhnya yang menghadapku pada saat itu. Seseorang yang duduk itu adalah sosok wanita berambut panjang dengan baju putih panjang yang berlumuran darah. Lalu, tak lama kemudian, ada sesosok kakek tua yang memakai baju pangsi panjang berwarna hitam dengan rambutnya yang putih. Wajahnya yang keriput dengan sorot matanya yang tajam ke arah wanita tersebut. Dia memakai kalung akar pohon di lehernya, seperti dukun-dukun yang sering aku lihat di layar kaca. Dia mengelilingi wanita itu dengan membawa 2 pisau kecil yang nampak berkarat. Mulutnya menyeringai di tengah sosok wanita itu yang tertunduk. Wanita itu nampaknya ketakutan. Dia hanya bisa terdiam dan tertunduk ketika kakek tua itu mengelilinginya. Entah apa yang dilakukan oleh kakek tua itu. Dia terus-menerus mengelilinginya tanpa henti. Hingga akhirnya wajah dari wanita itu terangkat. Dan aku bisa melihat dengan jelas wajah dari wanita tersebut. Sesosok wajah yang aku kenal, yaitu wanita dari Blok D yang aku tegur di sore itu. Wajahnya yang nampak cantik itu menatap kakek tua tersebut tanpa ekspresi. Lalu, secara tiba-tiba, srat! 2 pisau kecil yang dia pegang, dia tancapkan di kedua bola matanya secara bersamaan. Wanita itu meronta-ronta kesakitan. Darah merah mengalir deras melewati wajahnya yang cantik itu dari arah matanya. Dia seperti berteriak dengan keras, namun suaranya tidak terdengar sama sekali olehku. Aku yang melihat pemandangan itu hanya bisa memalingkan wajahku sambil menutup mata. Aku tak tahan melihat pemandangan yang mengerikan tersebut. Tubuhku mendadak mual. Aku ingin muntah, namun tidak bisa aku lakukan. Kakek tua itu tertawa. Dia seperti kegirangan ketika 2 pisau kecilnya tertancap ke arah 2 bola mata yang indah itu. Sedangkan aku masih tidak bisa melihatnya. Aku masih memalingkan wajahku ke arah lain. Apalagi ketika dia tertawa, tiba-tiba tubuhnya seperti terlepas. Kedua kakinya, kedua tangannya, badan, dan kepala yang terlepas begitu saja, lalu melayang-layang mengelilingi wanita itu dengan tertawanya yang keras. Butuh waktu beberapa menit hingga aku bisa membuka mataku kembali di saat suara tawa dari kakek tua itu menghilang secara perlahan. Namun, tepat ketika aku membuka mata, "Tolong aku, tolong aku." Dek, tepat beberapa sentimeter dari wajahku ada sebuah wajah muncul. Wajah dari wanita buta itu dengan darah yang bercucuran deras di wajahnya. Wajahnya yang menyeramkan terlihat sangat jelas. Aku bisa melihat bagaimana darahnya yang mengucur dari arah mata hingga ke pipi dan menetes ketika sampai ke arah dagu. Benar-benar menyeramkan ketika melihatnya dari dekat. Aku ingin berteriak. Tubuhku syok melihat dia tiba-tiba muncul di dekatku. Duak! Tiba-tiba pandanganku berubah. Aku tiba-tiba terbangun karena aku jatuh dari kasur. Seketika aku membuka mataku dan melihat langit-langit kamar yang menjadi ruanganku di mes pada saat itu. Tubuhku benar-benar basah oleh keringat. Aku seketika duduk dengan salah satu tanganku yang memegang kepala. Aku pusing atas mimpi itu. Aku tidak tahu siapa mereka dan pesan apa yang sedang mereka berikan kepadaku tentang mimpi tersebut. Hampir 10 menit aku duduk di sana, mencoba merenungi atas kejadian yang aku alami pada malam itu. Terutama sosok wanita yang ditulis oleh bapak sebagai hantu wanita buta yang terus-menerus meminta tolong agar dirinya bisa keluar dari pemakaman ini. Entah apa maksudnya. Namun, tepat ketika aku akan beranjak berdiri dari kasur, tiba-tiba, astaga,
Aku kembali dikejutkan oleh tulisan warna merah darah di dinding. Sebuah tulisan yang menakutkan di dinding kamar yang isinya adalah, "Kita semua harus keluar dari tempat ini, termasuk kamu. Karena jiwa kita semua tidak aman selama dia masih ada di sini. Karena dia akan selalu mengganggu kita para jiwa yang sudah meninggal, dan kamu manusia yang masih hidup hingga nyawamu menghilang."